Akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Wapres Gibran untuk mewakili Indonesia di KTT G20. Cuman masalahnya, Gibran yang berangkat, tapi gue yang deg-degan. Jangan sampai pas di sana dianya malah bagi-bagi skincare ke peserta KTT G20. Semoga aja itu orang gak bikin malu nama Indonesia. Tapi buat jaga-jaga, kita juga harus siap-siap kalau ternyata itu orang bikin malu nama Indonesia. Oh, sama satu lagi. Semoga aja ada satu momen di mana itu orang ngomong pakai bahasa Inggris. Secara dia kan katanya lulusan luar negeri. Masa nggak bisa pakai bahasa Inggris? Udah, begitu aja. Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelongo-pelongo, itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. Gimana? Kalian sudah dengar pidato Mas Gibran, adik-adik? Memang ternak babi ini spesial buat saya, kawan-kawan. Coba lihat komentarnya ini. Ternak babi singkatan dari barisan anak gabah Indonesia. Ya. Perlu kalian ketahui, kita melihat bersama-sama bahwa Gibran ini wakil presiden kita, anak dari presiden 2 periode bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Dan perlu kalian ketahui juga, Gibran ini adalah wakil dari orang yang bernama Prabowo Subianto, presiden kita sekarang. Menurut hemat saya, Gibran dididik oleh dua orang itu. Ya. Sampaian pidato beliau di Afrika Selatan ini persis apa yang disampaikan bapaknya, tidak kemajon dan tegak lurus dengan Pak Prabowo. Luar biasa, kawan-kawan. Sangat tegas, sangat lugas. Hati-hati kalian. Gibran bisa menjadi pemimpin di masa depan. Bisa jadi 2034. Habis kalian semua. Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes. Salah Gibran ini dengan mereka tuh apa? Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Ya kan? Ini kekalahan yang memaksakan diri untuk menang gitu. Indonesia. Tapi buat jaga-jaga, kita juga harus siap-siap kalau ternyata itu orang bikin ternak-ternak banteng keluar semua dari sarangnya. Contohnya manusia satu ini. Si paling Inggris, si paling cerdas. Tapi sayang, dunia tidak kenal Anda. Jangankan dunia, rakyat Indonesia tidak mengenal Anda. Rakyat Indonesia lebih percaya Pak Gibran daripada ngebacotmu. Paham Anda? Anda kalau tidak senggol Pak Gibran, Anda tidak viral. Karena ada nama Pak Gibran dalam fiti-fiti Anda, makanya viral. Anda tidak beda jauhnya dengan saya, hanya ngebacot doang. Paham Anda? Sekarang media dunia tertuju pada Gibran. Nah, Anda apa? Selamanya akan jadi penghujat, pembenci. Oke? Teruslah kotor otakmu, teruslah sakit hatimu. Pak Gibran tidak peduli. Pak Gibran tidak punya energi untuk mendengarkan hal-hal yang tidak penting dari kamu. Oke? Salam waras, Bang. Teruslah kotor otakmu. Woi Joko Widodo, kalau udah tahu busuk, kenapa diterima? Tanggung jawab dong. Guys, tolong jangan skip video ini ya.
kalian tonton sampai habis. Saya akan hancurkan ya si Didi Pukima ini, bocah tengil ini ya. Bocah tengil, manusia Pukima. Pertama saya katakan sama kamu, ya, kau bilang kemarin waktu saya kritik Jokowi, dia mengatakan bangsat, ya, termul pada marah-marah. Pukima, anak asuh, kau harus bisa bedakan mana kritik, mana cacian makian, ya. Dan kau, kalau bapakmu ada, ibumu ada, ya, apa kau nggak pernah diajarin bapakmu, ya? Pakai otakmu, Pukima. Ini yang kedua saya pitimu tentang ya investasi kereta cepat ini, yang dimana menurut saya otak yang otak udang itu sama sekali tidak mampu ya bicara tentang ini, ya. Oke, kau memframing pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa sejak awal ya di sana sudah busuk gitu kan, lalu kau langsung bilang itu kalau udah busuk ngapain dilanjutkan? Saya tanya kau Pukima, asuh, kalau kukumu cantengan apa kakimu kau potong? Hah? Saya tanya kau. Tetapi kau hanya memframing pernyataan ya sepotong itu. Kau tidak melihat selanjutnya apa yang dibicarakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, ya. Dia bilang itu sejak awal ya memang ada permasalahan di sana. Bahkan dia bilang dengan kalimat busuk, ya. Itu adalah di mana ketika itu dia belum take over itu masalah itu, ya, belum take over proyek kereta cepat itu. Ya, memang ya, setelah dia lihat di sana banyak permasalahan antara 4 BUMN itu, yaitu Wika, Kereta Api Indonesia, ya, PTPN dan juga Jasa Marga, ya. Mereka di sana tuh saling tarik menarik kepentingan, ya, karena masing-masing 4 BUMN itu kan masing-masing kan punya manajemen sendiri-sendiri. Tetapi tidak ada leader ya yang mempersatukan mereka itu, visi mereka itu, ya. Begitu juga dari 4 BUMN itu ke investor dari Cina itu tarik menarik kepentingan juga, ya. Itu investor yang dari Cina itu juga, ya, dia mengambil ingin keuntungan dia sendiri dengan ya di situ kalau dibilang ya orang-orang Cina itu banyak sekali yang didatangkan dari sana, ya, dan juga negosiasi masalah pinjaman itu juga sangat membebani Indonesia pada saat itu, ya. Itulah makanya Pak Jokowi melihat permasalahan itu. Lalu beliau menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk take over itu masalah, menjadi pimpinan di sana, ya, memimpin proyek itu, ya, paham kau? Itulah seorang leader, bukannya melihat masalah terus kabur kayak otakmu yang dengkul itu, yang didengkul itu. Tapi seorang leader itu melihat masalah itu, dia lihat dulu apa masalahnya untuk mengambil solusi. Nah, ketika Luhut Binsar Panjaitan masuk di sana, apa yang dilakukan? Dia minta BPKP, ya, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, untuk audit itu, ya, kereta cepat itu. Sampai ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dilibatkan di sana. Lalu terlihat dari sana masalahnya, ya, yaitu tadi tarik menarik kepentingan itu di sana, ya, dan juga ya utang yang sangat membebani. Nah, Luhut Binsar melihat itu, apa yang dilakukan? Diambil alih semua itu, ya, dikendalikan semua itu, termasuk 4 BUMN itu dan investor Cina itu. Kemudian apa lagi? Dilakukan restrukturisasi negosiasi utang itu, ya, biar nggak terlalu membebani Indonesia. Yang tadinya Cina minta supaya government Indonesia itu tanggung jawab, Luhut Binsar nggak mau, harus bisnis to bisnis, gitu kan? Nah, dinegosiasilah semua itu. Dan dari 2015 setelah beliau take over itu, 2017 kereta cepat itu jadi kan. Apalagi yang dilihat di situ? Bahkan banyak sekali masalah, termasuk dari jalur yang dirubah oleh Luhut Binsar. Karena jalur pertama itu ya di mana sangat-sangat tidak mungkin. Pertama, ya, kontur tanahnya yang begitu labil, ya, tidak mungkin dikerjakan di sana karena kosnya sangat tinggi. Kedua, pembahasan lahan juga yang membebani keuangan. Nah, itulah makanya Pak Luhut Binsar Panjaitan merubah jalur itu sampai ke situ, ya. Jadi kau kalau ngerti, ya, harusnya kau bisa, oh iya. Jadi kamu lihat dulu apa yang dilakukan Luhut Binsar itu. Jangan kau potong cerita ini hanya dengan dari awal sudah busuk. Itu saya bilang, kalau hidungmu ya busuk, apa kepalamu kau potong, goblok, tolol. Hah? Jadi saya jelaskan sama kamu sekali lagi, kamu hanya manusia tolol, manusia goblok yang tidak ngerti apa-apa, ya, tentang investasi kereta cepat ini. Tapi kamu sok cuap-cuap, ya, sedemikian.
Nah, kau bicara lagi, ya kenapa teknologi, transfer teknologi apa? Goblok tolol, kamu tahu nggak sekarang berapa ribu orang, ya, insinyur-insinyur Indonesia yang dikirim ke Cina untuk belajar di sana untuk transfer teknologi itu. Apa yang dimaksud dengan transfer teknologi itu? Ya, kita sebagai negara, ya, yang berkembang, tetapi apabila karena catat pertama, ya, di Asia ini yang memiliki teknologi itu hanya Jepang dan Cina. Nah, sekarang tambah Indonesia. Transfer teknologi yang dimaksud itu adalah ilmu-ilmu pembangunan kereta cepat ini nanti, yang programnya akan dilakukan lagi Jakarta-Surabaya, itu bisa akan dilakukan oleh orang Indonesia nantinya, ya. Karena sekarang ribuan orang sudah dikuliahkan di Cina sana tentang, ya, teknologi high speedway ini, ya, kereta cepat ini. Jadi kamu jangan asal ngoceh aja nggak ngerti apa-apa. Sementara kita beli apa kepalamu, goblok? Yang pertama-tama itu adalah orang-orang di sana disekolahkan, di training di sana, di Cina sana sekarang ribuan orang. Coba kamu cari datanya, ya. Nanti mereka kembali ke sini, mereka menjadi tenaga-tenaga ahli ekspor yang bisa mengerjakan kereta cepat Jakarta Surabaya. Itu yang dimaksud, ya. Jadi kamu pakai otak. Terus kenapa kau bilang lagi kapuran? Harusnya kan Jepang, bukan Cina. Kamu paham nggak maksudnya? Kenapa Pak Jokowi memilih Cina, bukan memilih Jepang? Karena Jepang itu menawarkan G2G, government to government, yang menjamin utang itu harus APBN tadinya. Ya, itu kalau Jepang. Tetapi Cina itu B2B, business to business, tidak membebani APBN. Itulah makanya dari awal memang Pak Luhut bilang tidak mau dibebanin dari APBN itu. Ya. Nah sekarang kalau ramai masalah ini, sekarang kau tarik-tarik ke masalah Purbaya, memang itu kan bukan urusannya Purbaya, ya. Karena memang, ya, proyek kereta cepat ini bukan G2G, ya, tapi B2B. Itulah makanya dibilang kemungkinan akan di take over masalah pembiayaan itu, utang itu oleh Danantara. Karena Danantara itu adalah dana dari BUMN, ya, dividen daripada BUMN, termasuk ada 4 BUMN di sana yang terlibat itu, ya. Jadi itu memungkinkan. Pak Purbaya sendiri kan sudah mengatakan itu. Memang yang idealnya itu, ya, dibantu oleh Danantara, bukan dari APBN, ya. Jadi kau hanya manusia tolol yang mengatakan, ya, bahwa proyek kereta cepat ini, ya, akan dibiayai oleh BUMN. Tidak ada, ya. Sebab Pak Luhut sendiri pun dari awal tidak mau, Pak Jokowi pun tidak mau. Itulah makanya Pak Jokowi menolak kerjasama dengan Jepang itu, yang kau anggap yang harusnya Jepang gitu kan. Kau ngoceh-ngoceh di sini kan. Kau bilang harusnya Jepang gitu kan. Padahal kau tidak paham. Jepang itu meminta, ya, G2G, ya, government to government, harus dijamin oleh negara. Indonesia nggak mau. Dan Jepang itu menawarkan panjangnya itu 143 km. Ya, sedangkan yang sekarang dikerjakan baru berapa kan? Jadi makanya kau lebih baik kau belajar dulu sebelum ngoceh-ngoceh. Tidak paham sama sekali, ya. Nah, saya jelaskan sama kamu. Setelah diambil alih oleh Luhut Binsar Panjaitan, ya, akhirnya semuanya dilihat itu permasalahan itu, ya. Tetapi tetap berjalan, dilakukan efisiensi, yaitu tadi, ya, jalurnya dirubah supaya apa? Lahannya lebih murah dan lahannya tidak labil, ya. Artinya tidak banyak nanti, ya, masalah. Kau bisa bayangkan nggak kalau kontur tanahnya itu labil, ketika rel kereta itu anjlok, berapa ratus miliar biaya yang harus dikeluarkan. Itulah makanya Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya, dilihat lagi, ya, dicek lagi sampai ke situ, ya, jalur mana yang lebih aman. Karena tadinya, ya, mereka sudah buat jalur dari jalur ala katakan, padahal di sana banyak masalah. Yaitu tadi yang awal dibilang itu, masalahnya sudah banyak. Nah, sampai dirubah oleh Pak Luhut, dibuat lagi, ya, penelitian lagi, oke, kita rubah dari jalur ini karena dari sana akan lebih aman, biaya cost lebih rendah, ya. Nah, jadi untuk kau manusia Pukima, lebih baik kamu cari dulu data, ya, apa yang dibilang Pak Luhut itu, baru kamu akan paham itu, ya. Banyak sekali yang tidak bisa saya jelaskan di sini, ya. Intinya sekarang kereta cepat itu sudah beroperasi, ya. Tinggal permasalahan pembayaran utang aja. Jadi itu masalah kecil, ya, karena kereta cepat itu adalah, ya, mereka memiliki revenue, nanti memiliki. Di konten kemarin pas gue bilang Jokowi biadab, banyak banget termul yang pada ngamuk. Bahkan, halo bro,
Ya, sepertinya Anda memperpanjang gitu ya. Mungkin Anda banyak diserang oleh para pendukung Pak Jokowi. Yang pasti ya, Anda itu orang yang tak beretika ya. Bahasa Anda terhadap Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi biadab itu sangat keterlaluan sekali, bro. Ya, kita tidak bermasalah dengan kritikan Anda. Kita tidak bermasalah dengan yang Anda suarakan. Tidak gitu. Kita hanya bermasalah dengan ucapan Anda mengatakan Pak Jokowi itu biadab. Ya, Anda ini ya sangat luar biasa menjadi manusia gitu, terlalu liar Anda ya. Ya, kita tahu Anda orang dari mana gitu ya. Jadi udah cukup, jangan terlalu panjang sakit hatinya gitu. Ya, jadi kalau Anda mengatakan seseorang biadab ya, sementara yang Anda katakan ini adalah orang yang dicintai rakyat Indonesia gitu. Itu hal yang wajar aku rasa gitu ya. Ya, coba Anda berpikir secara logika gitu ya. Anda berpikir jernih aja gitu. Jangan Anda seolah-olah mengatakan Anda flying victim, diserang, diapain gitu. Padahal Anda yang memulai gitu. Ya, kalau Anda ingin memperpanjang ini gitu ya, kita nggak masalah gitu. Ya, kita perpanjang ayo. Bahkan baku pukul pun saya tantang Anda gitu. Ya, kita welcome kok. Kalau Anda mau mengkritik, silakan Anda mengkritik ya. Ya, pemerintahan sekarang juga harus Anda kritik juga gitu. Ya, jangan Anda seolah-olah gitu ya lupa dengan adanya pemerintahan di sekarang ini ya. Anda mungkin di pemerintahan masa lalu gitu. Dan anehnya bahasa Anda itu sangat kasar gitu. Ya. Ayolah. Ayo, come on bang, ya, jangan pintar tapi bodoh gitu, ya, oke, salam akal sehat, 16% akan kami turunkan lagi.